Hai guys, come back to my channel. Balik lagi ke channel Christine. Kali ini aku nge-review tentang gimana sih cara menghasilkan pipi tembem yang sangat efektif ya guys. Ada anggapan bahwa cara tercepat dan efektif dan instan untuk menghasilkan pipi adalah dengan cara operasi. Tapi di balik kecantikan dan kesempurnaan yang dihasilkan melalui pisau bedah ini ada juga resiko besarnya loh guys. Dan bahayanya itu seperti rasa sakit, nyeri setelah dioperasi, bekas jahitan yang tidak hilang dan lain-lain. Jadi sebelum kalian melakukan hal yang instan itu melalui operasi, ada baiknya kita melakukan dengan cara-cara alami dulu guys. Aku juga punya tipsnya kok. Tipsnya itu sangat efektif banget kok untuk menghasilkan pipi yang tembem. Apa aja itu? Yang pertama, tidak mengkonsumsi gula dan garam yang berlebihan yang bertujuan supaya lemak tidak mengendap di dalam pipi. Yang kedua itu adalah olahraga yang konsisten, teratur dan rajin guys. Setiap harinya minimal 10 menit aja perharinya, karena manfaat berolahraga itu dapat mengubah makanan yang masuk ke tubuh kita itu menjadi otot guys, bukan lemak. Yang ketiga adalah konsumsi makanan yang kaya akan serat seperti kacang polong, alpukat, pisang, pepaya, brokoli, kubis, pir, jagung, dan brokoli. Karena manfaat makanan kaya serat itu udah banyak banget guys. Yang pertama, melindungi tubuh dari penyakit usus besar. Yang kedua itu menghindarkan lemak, endapan lemaknya di dalam pembuluh darah. Yang ketiga itu membersihkan saluran pencernaan. Yang keempat itu menurunkan berat badan. Yang kelima mengendalikan gula darah. Yang keenam membantu proses detoksifikasi dalam tubuh. Yang ketujuh memperlambat penyerapan glukosa. Dan yang kedelapan itu menurunkan kolesterol tinggi. Yang keempat adalah banyak minum air putih, karena banyak minum air putih dapat melancarkan metabolisme tubuh kita, meningkatkan kinerja ginjal dan membuang racun dalam tubuh, membuat kulit tampak lembut dan cerah, membantu meningkatkan kinerja otak, dan dapat mengecilkan pipi yang sangat efektif. Yang kelima adalah memijat wajah. Memijat wajah adalah cara yang sangat efektif untuk mengecilkan pipi secara alami, karena melakukan pijatan pada wajah itu dapat membantu mengurangi lemak di wajah kita. Yang keenam adalah senam wajah. Nah, senam wajah ini guys ada gerakannya banyak macam guys. Nah, ini yang paling banget aku sering lakuin di rumah ya. Cara-caranya, jadi yang pertama itu bisa dengan smiling face. Jadi smiling face itu seperti gini guys. Kalian lakukan ini selama 15 detik. Kalau sudah 15 detik itu kalian lakukan ulang sampai 5 kali. Jadi 15 dikali 5 ya, 5 set. Yang kedua adalah gerakan lidah. Nah, yang paling aku sering lakuin tuh yang ini. Gerakan lidahnya ke atas 20 detik, ke bawah 20 detik. Itu kalian lakukan, aku sih lakukan 2 kali aja ya. Kalau kalian lakukan sebanyak apapun kalian bisa ya, makin baik makin bagus. Cuman 2 kali aja udah cukup supaya kita tuh setiap hari rajin, nggak bosan. Karena kalau kebanyakan juga nanti kamu kadang bisa males loh. Jadi langsung aja cara tuh kayak gini. Lidah yang ke atas dulu ya. Nih. Udah 20 ke atas, sekarang 20 nya ke bawah ya guys. Nih. Nah, itu adalah satu set namanya. Nah, aku biasa lakuin tuh 2 set aja, jadi kayak tadi lagi gitu. Yang ketiga adalah kumur dengan air hangat. Tuh bisa seperti ini guys. Jadi kumurnya itu setelah habis kita sikat gigi. Jadi kan sikat gigi sehari ada 2 kali, pagi dan malam. Nah, jadi setiap kita habis sikat gigi aja gitu, jadi sehari cukup 2 kali. Contoh ya, misalnya habis sikat gigi pagi gitu ya, kita kumurnya itu pakai air minum yang hangat. Habis sikat gigi kita kumur sampai 1 menit guys. Jadi gitu aja, dan kita lakukan malamnya juga, jadi sehari itu 2 kali. Dan gerakan yang paling terakhir adalah sering tersenyum. Jadi guys, isilah hari-harimu dengan selalu tersenyum, karena tersenyum itu mempunyai banyak manfaatnya yang sangat menyenangkan. Selain bisa menyenangkan hati semua orang di sekeliling kamu, juga tersenyum bisa meniruskan pipi kamu. Yang ketujuh adalah tidur yang cukup. Tidur kurang dari 5 jam perharinya dapat meningkatkan risiko kenaikan berat badan, karena kurang tidur itu dapat menyebabkan peningkatan hormon yang merangsang nafsu makan. Oleh karena itu, usahakanlah tidur cukup
perharinya supaya berat badan dapat dikontrol dan wajah kamu pun terlihat lebih segar. Yang kedelapan adalah mengubah gaya rambut, karena gaya rambut dapat mempengaruhi tampilan wajah dan tubuh kamu guys. Jadi tidak ada salahnya kamu menemui penata rambut yang profesional untuk mendapatkan gaya rambut yang cocok untuk wajahmu. Nah, itu adalah cara alamiah guys. Cara itu the best banget kok. Jika kamu rutin melakukannya, pasti pipi kamu jadi kecil, dijamin. Tapi jika kamu memang masih belum berhasil dan memang ingin cara yang instan untuk mengecilkan pipi, kamu juga bisa kok melaluinya mengecilkan pipi dengan cara medis, yaitu yang pertama facelift dan liposuction. Dalam prosedur bedah plastik yang facelift ini, dokter akan memotong, membuang kulit dan lemak yang menggelambir di pipi. Selanjutnya pipi akan ditarik untuk diposisikan ulang. Sedangkan dalam prosedur itu sedot lemak seperti liposuction, dokter akan membuat sayatan yang kecil di pipi untuk dimasukkan tuh tabung kecil dan tipis untuk terhubung supaya bisa terhubung ke alat penyedot lemak. Nah, cara ini itu hasilnya permanen guys, tapi akan membutuhkan waktu untuk pemulihan. Dan cara ini juga tidak bisa untuk semua orang ya. Jadi nggak semua orang tuh cocok melakukan bedah plastik yang ini. Yang kedua adalah tanam benang. Prosedur ini banyak digunakan untuk mengencangkan otot wajah dan pipi. Selain itu untuk menyamarkan kerutan pada wajah. Tanam benang juga dapat membuat pipi kita tuh terlihat lebih tirus. Prosedur ini tidak membutuhkan operasi, tapi hasilnya itu tidak permanen ya guys. Dengan cara menyuntikkan, memasukkan cairan di area wajah, itu bisa di dahi atau di pipi atau di sini, tergantung kemauan kliennya tuh mau apa. Mau di sekitar hang doang, itu sekitar membutuhkan 60 ampul, atau mau ke jidat juga. Pokoknya kalau maksimalnya bisa sampai 100 ampul di muka. Kalau di jidat itu, kalau di botok itu jadi kayak glowing gitu, kayak kencang keriputnya langsung nggak ada, instan gitu, langsung hilang semuanya. Kalau di rahang jadi ngecilin rahang juga gitu, jadi kayak kecil rahangnya, yaitu dengan cara disuntikan, dimasukkan kayak cairan gitu khusus ke dalam, dan tidak ada pemulihan apapun setelah botok ini. Jadi setelah kalian botok itu, muka kalian nggak akan kenapa-napa, nggak ada perubahan apapun. Jadi kayak misalnya aku nih abis botok, muka aku gini-gini aja gitu, jadi nggak ada bekasnya apapun, bisa langsung beraktivitas seperti biasa. Cuman emang beberapa ada pantangannya ya, seperti pantangannya itu nggak boleh makan yang keras-keras, kunyah yang keras-keras, atau nggak boleh sering kejemur matahari, atau nggak boleh minum alkohol. Itu pantangannya itu cuman supaya hasilnya bisa tahan lama aja. Jadi semakin kita pantang, semakin bisa tahan lama. Kalau kita nggak pantang ya kayak lebih cepat aja hilang botoksnya, karena hasilnya ini nggak permanen. Jadi hasilnya itu sekitar 4-6 bulan ya. 6 bulan itu paling lama, paling cepat bisa 3-4, tergantung kamu gimana perawatannya. Nah guys, itu dia tadi adalah gimana cara mengecilkan pipi tembem dari cara alami maupun yang instan. Nah, ada juga apa penyebab pipi tembem ya guys. Aku udah pernah share juga nih. Kalian bisa lihat linknya di sini, itu adalah 15 penyebab pipi tembem guys. Jadi untuk kalian yang ingin tahu penyebabnya apa aja sih pipi tembem, kalian bisa langsung klik aja ya di atas. Ya guys, itu aja review dari aku gimana cara mengecilkan pipi tembem ya guys, dari cara alami dan cara instan. Cara alaminya itu sangat efektif loh guys, dicoba ya, itu sangat efektif. Ya, semoga sangat bermanfaat ya guys. See you next video, bye bye. Lupa dekat ya.